Ya, badan Golgi ya. Badan Golgi itu ditemukan secara resmi di tahun 1898 oleh ahli penyakit syaraf yang bernama Camillo Golgi. Golgi itu menemukan bangunan yang berupa anyaman gelap pada sampel jaringan otak yang sebelumnya sudah difiksasi menjadi larutan bikromat dengan pewarnaan garam Ag. Nah, sebelumnya badan Golgi atau aparatus Golgi itu dinamai oleh penemu dengan aparatus reticularis. Kemudian yang selanjutnya untuk menghormati Bapak Camillo Golgi, generasi setelahnya mengganti menjadi aparatus Golgi. Nah, sesudah ditemukannya mikroskop elektron, aparatus Golgi kemudian dinamakan kompleks Golgi atau regio Golgi. Awalnya hanya dianggap ada pada sel syaraf, akan tetapi sesudah beberapa dan serangkaian penelitian sesudahnya, itu ditemukan bahwa badan Golgi adalah organel yang ada pada sel eukariot. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari badan Golgi dan salah satunya adalah warna atau pewarnaan badan Golgi dengan menggunakan He. Ternyata badan Golgi itu tidak memiliki butir-butir ribosom sehingga tidak menunjukkan warna atau hanya menunjukkan daerah jernih. Badan Golgi ya itu terlihat seperti bantalan berlapis ya, dan sekelilingnya itu terdapat gelembung Golgi. Nah, gelembung-gelembung pada badan Golgi itu terbagi menjadi 3, yaitu sakula, kemudian vesicle secretoris, dan kemudian microvesicle atau vesicle transfer. Saya akan jelaskan satu persatu, mulai dari sakula ya. Nah, sakula itu adalah gelembung yang berbentuk gepeng, seperti cakram, ya, tersusun bertumpuk-tumpuk masing-masing dipisahkan oleh celah yang sempit. Sedang kedua permukaan masing-masing sakula itu tidak sama, yakni satu cembung dan permukaan lainnya cekung. Pada sakula yang terletak dekat puncak sel, bagian tepi sakula itu tampak gelembung-gelembung yang sebagian dilepaskan menjadi butir-butir sekresi. Bahkan gelembung-gelembung juga dilepaskan dari permukaan yang cekung dari sakula tersebut. Kemudian yang kedua adalah vesicle secretoris ya. Gelembung vesicle secretoris itu adalah gelembung yang merupakan bagian dari sakula yang terdapat di bagian tepi. Kemudian yang terakhir adalah microvesicle atau vesicle transfer ya. Gelembung mikro itu mempunyai diameter kurang lebih 40 mm yang bergerak. Microvesicle adalah bagian yang berasal dari retikulum endoplasma kasar yang dilepaskan. Namun microvesicle sudah kehilangan butiran-butiran kromosomnya, dan pada akhirnya microvesicle itu akan bersatu dengan sakula. Organel aparatus Golgi atau badan Golgi itu bekerja sama dengan erat dengan retikulum endoplasma atau RE yang akan mensintesis protein. Kemudian sesudah terjadi sintesis protein, itu akan dibentuk vesicle transfer atau microvesicle yang kemudian diantar ke organel badan Golgi, tepatnya pada sakula. Sehingga akan terjadi penggabungan antara protein-protein yang dihantar dengan vesicle transfer yang dari RE. Dugaan pertama mungkin akan terjadi pembesaran badan Golgi. Tetapi hal tersebut tidak terjadi karena badan Golgi atau aparatus Golgi itu membentuk vesicle secretoris yang mempunyai fungsi dalam mengangkut sakula ke arah puncak sel untuk dibawa keluar sel. Di dalam badan Golgi atau sakula itu terjadi pemadatan atau kondensasi sebelum dihantar ke vesikula secretoris. Dalam badan Golgi ada 3 jenis enzim galaktosil ya, galaktosil transferase yang punya peran dalam memperbaiki kerusakan pada protein membran akibat perbedaan oligosakarida. Nah, sesudah itu, vesicle secretoris itu akan keluar dari sel melewati membran sel melalui eksositosis. Proses ini sekaligus memperbaiki kondisi membran sel yang ada.
fungsi badan Golgi itu ada beberapa ya, seperti yakni berperan aktif dalam mengolah protein ataupun hasil sintesis oleh retikulum endoplasma. Kemudian sebagai organel yang berperan langsung dalam transportasi materi metabolisme. Kemudian dalam keadaan terjadi kesalahan dalam perakitan karbohidrat, dia juga bisa berperan sebagai perakit karbohidrat, khususnya oligosakarida pada protein membran. Kemudian selanjutnya, sebagai organel yang punya peran penting dalam proses sintesis protein tertentu, kemudian berperan penting dalam hal menyortir protein-protein tertentu, yakni seperti pembentuk lisosom. Kemudian ikut serta dalam pembentukan lipoprotein bersama dengan RE halus. Dan yang terakhir berperan dalam memperbaiki struktur membran sel ataupun membran plasma.